Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Ibu dosen terhormat Ibu Lydia Harahap selaku dosen pembimbing mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lain. Di sini saya Laras Sagita Odini dengan NIM 195503887 dan partner saya Zenita Oktaviana Ipada dengan NIM 195503799. Di sini kami akan menjelaskan dan memilih materi tentang peranan vintage dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sini kami akan membahas tentang 9 poin. Nah, untuk poin pertama tentang definisi vintage itu akan dijelaskan oleh Mbak Zenita. Silakan Mbak Zenita. Oke, sebelum kita ke definisi vintage, kata vintage ini sering mengemuka seiring dengan makin banyaknya startup berbasis vintage. Sesuai dengan namanya, startup ini menyediakan jasa keuangan pastinya. Nah, pemerintah Indonesia sendiri itu juga turut mendukung adanya startup berbasis ini karena dapat dipercaya dapat meningkatkan inklusi keuangan. Nah, inklusi keuangan ini merujuk pada akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan akses keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akun perbankan. Nah, jadi definisi vintage itu apa? Vintage atau teknologi finansial atau teknologi keuangan maksud saya, ini merupakan inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses, atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Jadi pemerintah Indonesia itu lebih memudahkan masyarakatnya, gitu, lebih menghemat waktu, tapi di seluruh dunia. Dan bagaimana sih perkembangannya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Lara. Silakan. Baik Mbak Zenita, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih, bagaimana sih perkembangan vintage di dunia. Yang pertama, pada tahun 1960 sampai 1970 itu munculnya komputer dan jaringan internet. Dan otomatis dari munculnya komputer serta jaringan internet ini membuka peluang pengembangan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang finansial. Yang kedua, pada tahun 1980, perbankan di dunia memanfaatkan pencatatan data melalui komputer. Nah, di sini pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer, disinilah awal mula munculnya vintage. Pada tahun 1982, itu E-Trade memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk investor. Nah, E-Trade membawa vintage menuju ke arah yang lebih maju dengan memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk para investor. Ya, pada tahun 1990, pertumbuhan internet yang semakin baik dengan munculnya beberapa saham online memudahkan para calon investor untuk menanamkan modal mereka ke UMKM, contohnya seperti itu, ke usaha-usaha kecil. Kemudian pada tahun 1998, perbankan di dunia mengenalkan online banking. Nah, jadi perbankan ini mengenalkan online banking untuk para nasabahnya. Otomatis ini akan memudahkan dan lebih efisiensi lagi dengan menggunakan teknologi yang dapat diraih menggunakan vintage. Kemudian tahun 2005, perusahaan peer-to-peer lending baru hadir yang pertama kali, yaitu namanya Zappa, dan itu berada di Inggris. Kemudian kita masuk nih, gimana sih perkembangan vintage di Indonesia? Jadi awal mulanya itu pada tahun 2006, perkembangan vintage di Indonesia terjadi sejak tahun 2006. Tetapi pada tahun perkembangan vintage pertama ini belum banyak masyarakat yang percaya. Vintage, apa sih vintage? Belum banyak yang tahu. Tapi pada tahun 2015 sejak didirikannya Asosiasi Vintage Indonesia atau AVI, disinilah masyarakat Indonesia banyak yang mengenal vintage, banyak yang mempercayai vintage, seperti itu ya.
Dan pada tahun 2015, sejak munculnya AFI pada September 2015, membuat perkembangan vintage di Indonesia tumbuh 80%. Dan 2021 tercatat sudah ada 147 perusahaan terdaftar di OJK. Seperti itu ya. Jadi bisa kita pahamin pada tahun awal-awal vintage muncul itu tidak mudah. Vintage harus muncul dulu, tidak di pertama kali muncul pun tidak dipercaya oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Kemudian muncullah AFI baru dipercaya dan vintage berkembang pesat di Indonesia. Pada tahun 2021 buktinya sudah tercatat 147 perusahaan. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik vintage. Untuk karakteristik vintage ini silahkan Mbak Zenita untuk dijelaskan, untuk dibantu jelaskan. Oke, kita memasuki karakter vintage. Vintage itu ada beberapa. Tadi perusahaan Techfin atau teknologi finansial itu ramping, lincah, dan inovatif. Perusahaan Techfin fokus pada segmen individu dalam sebuah rantai nilai. Yang ketiga ada perusahaan Techfin sejauh ini menargetkan pelanggan privat dan bukan UMKM atau korporasi. Nah, selanjutnya ada macam-macam fintech yang beredar di Indonesia. Yang pertama, macam fintech yang beredar di Indonesia. Yang pertama ada crowdfunding atau ini penggalangan dana, dan peer-to-peer lending atau ini yang biasa disebut untuk meminjamkan. Nah, penyelenggara ini melayani jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan si penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Nah, kemudian ada market agregator atau biasa pasar agregator. Ini merupakan fintech yang sangat bermanfaat, namun belum banyak orang yang mengetahui manfaatnya jenis fintech ini. Nah, kalau market agregator ini dapat mengumpulkan informasi terkait keuangan untuk disampaikan pada penggunanya. Informasi ini bisa tentang tips secara umum untuk mengatur investasi sampai informasi kartu debit. Nah, selanjutnya ada risk and investment management atau manajemen risiko dan investasi. Nah, ini fintech jenis ini merupakan kategori platform yang memberikan pelayanan perencanaan keuangan juga investasi, robo-advisory, trading, and insurance, settlement and clearing. Nah, jenis fintech ini sering sekali digunakan karena pasti sudah familiar dengan aplikasi Dana. Pasti semua masyarakat Indonesia sudah tahu dengan aplikasi Dana. Jadi masyarakat dapat melakukan pembayaran secara cardless atau cashless melalui smartphone. Dan layanan fintech ini memiliki beberapa fitur transfer ke bank seperti membayar tagihan listrik dan air dan BPJS. Jadi mereka tuh nggak perlu ngantri gitu, dan sangat menghemat waktu. Nah, dan selanjutnya ada faktor perkembangan fintech. Di sini ada beberapa faktornya dan dijelaskan oleh Mbak Lara. Silakan Mbak Lara. Baik, Mbak Zenita. Nah, Mbak Zenita kan barusan Mbak Zenita jelasin tuh macam-macam vintage yang udah beredar di Indonesia. Kalau dipikir-pikir kita udah sering ya jadi pengguna vintage loh. Contohnya kita kayak pengguna M-Banking. Pengguna M-Banking kita udah lama pakai M-Banking. Dan itu kita udah pakai payment, settlement, and clearing loh. Kita nggak kerasa ya, kita yang sebelumnya nggak tahu vintage itu apa, tapi kita udah make. Kayak gitu loh. Ya nggak Mbak Zenita? Ya, benar banget. Dan yang kayak saya bilang tadi, kita sering menggunakan Dana. Kalian juga nggak asing dengan aplikasi Dana. Dana sering banget digunakan untuk membayar tagihan listrik dan air. Iya, benar. Ya kan? Banyak sekali. Dan dari 147 itu, aplikasi itu yang terdaftar di OJK itu
baik konvensional maupun syariah itu dapat memudahkan masyarakat Indonesia untuk membayar apapun, untuk meminjam uang lewat elektronik dengan jaringan internet seperti itu. Ya, Jadi banyak banget pokoknya. iya banyak banget. Tapi kita itu jarang make yang market agregator. Karena apa? Karena kita bukan penanam saham ya, penanam modal. Terus yang untuk crowdfunding and peer-to-peer lending, itu kita sering banget gak sih kayak nemuin perusahaan startup dari vintage yang sekarang masang iklannya sampai kayak di YouTube kayak gitu loh. Kayak pinjaman online beredar luas banget sekarang. Karena apa? Zaman Covid kayak gini otomatis vintage akan malah tambah melesat. Ya? Iya. Dari karakteristiknya saja seperti tadi itu lebih gampang dari bank-bank konvensional lainnya. Seperti itu ya Mbak Zedita. Jadi teman-teman yang lain apabila kalian nonton video kami, jadi kalian bisa rasain sendiri nih macam-macam vintage yang udah beredar di Indonesia. Itu kita udah lama pakai itu kayak gitu. Sebenarnya itu vintage teknologi keuangan itu. Iya. Yang keenam, produk yang ditawarkan dinilai menguntungkan. Otomatis menguntungkan dong. Kita nggak ke bank, kita nggak perlu ngantri, tapi kita dapat pinjaman online, langsung masuk ke rekening. Otomatis itu kan akan mempermudah dan itu otomatis akan menguntungkan. Bukan hanya menguntungkan konsumen atau nasabah saja, tetapi menguntungkan para investor. Contohnya, investor memberikan modal, memberikan pinjaman, nanti balik ke dia itu sudah bertambah dengan bunganya. Seperti itu. Tapi kan kita lihat dari sisi nasabahnya, produk yang ditawarkan dinilai menguntungkan. Bagi nasabah otomatis ini akan sangat menguntungkan dengan adanya vintage. Seperti itu. Tapi berapa vintage itu kan ada bunganya ya Mbak ya? Iya, benar. Dan ada biaya administrasinya juga. Iya, benar. Jadi itulah Mbak Zedita, ada nilai plus dan minusnya. Kalau kita ke bank konvensional, kita harus nitipin jaminan, harus pergi ke sana, harus survei segala macam. Sedangkan di sini kita nggak perlu jaminan, nggak perlu buang-buang waktu. Kita cuma cukup masukkan data diri, kita dapat pinjaman. Tapi ya itu, kita harus bayar biaya administrasinya. Seperti itu, ada nilai plus dan minusnya. Oke, silakan Mbak Zedita, dilanjutkan pembahasan materinya. Oke, selanjutnya ada faktor perkembangan vintage. Nah, apa saja sih faktornya? Ini ada beberapa faktornya. Ini bakalan dijelaskan oleh Mbak Lara. Mbak Lara, silakan. Baik Mbak Zenita. Baiklah, di sini akan saya jelaskan tentang faktor perkembangan vintage. Kadang kan kita mikir tuh, vintage kok cepet banget ya berkembang, kenapa sih? Nah, faktor perkembangannya ini. Yang pertama, adanya perubahan pola pikir konsumen. Konsumen berpikir kalau saya ke bank konvensional saya harus nitipin jaminan, saya harus ngantri. Nah, kalau di vintage cukup masukkan data diri. Itu pola pikir konsumen sudah berubah menjadi lebih pengen efisien lagi. Yang kedua, kemajuan digital. Yang pada zaman dahulu kala kita cuma memakai HP yang tidak ada internet. Tetapi sekarang kita sudah memakai, dan kemajuan itu yang akan mendorong perkembangan vintage di dunia maupun di Indonesia. Yang ketiga, adanya perubahan tren. Yang keempat, menurunnya loyalitas terhadap merek dan institusi. Yang kelima, akses yang semakin mudah. Contohnya pinjaman online. Saya belum pernah minjam online, jadi kalau misalkan ada yang salah mohon maaf ya. Jadi gini, setahu saya, jadi kalau pinjaman online itu kita cukup masukkan nih data pribadi kita mau pinjam berapa, nanti pihak vintage memberikan pinjaman seperti itu. Jadi aksesnya semakin mudah. Jadi orang nggak perlu lagi tuh kayak harus masukin ini, harus pergi ke bank, harus ngantri, harus segala macam. Itu kayak nggak efisiensi banget. Nah, di sini nih vintage mempermudah. Jadi konsumen lebih memilih ke vintage. Yang keenam, ada produk yang ditawarkan dinilai menguntungkan. Ya contohnya seperti tadi, pinjaman online. Nah, kita masuk nih ke bagian poin peran vintage bagi UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Apa aja sih perannya bagi UMKM sebuah vintage ini? Nah, di sini kita mau jelasin nih. Yuk Mbak Zenita, kita mulai jelasin. Nah, ini sebagai sumber pembiayaan usaha. Karena sebagai sumber pembiayaan usaha ini butuh modal besar untuk memulai sebuah usaha. Ya,
untuk memulai usaha. Itu. Nah, yang kedua sebagai inklusi keuangan UMKM. Ini sebagai akses atau sebagai untuk lebih mempermudahkan UMKM menjalankan usahanya seperti itu, karena rata-rata berapa persen usaha mikro kecil menengah itu tidak memiliki akun perbankan. Dengan melalui fintech ini, UMKM lebih dimudahkan untuk meminjam modal untuk menjalankan usahanya yang lebih maju seperti itu. Yang ketiga adalah meningkatkan literasi keuangan. Ini kebijakan pribadi sebenarnya. Baiklah, poin ketiga, silakan Mbak Zenita dilanjutkan. Ya, yang poin ketiga ada meningkatkan literasi keuangan. Jadi di sini itu literasi keuangan itu memilih kebijakan yang efektif untuk memudahkan UMKM untuk memilih kebijakan apa sih yang ini bisa dijelaskan oleh Mbak Lara. Silakan Mbak Lara, tolong dibantu. Baiklah, di sini kan fintech berperan dalam meningkatkan literasi keuangan. Nah, yang sebelumnya UMKM itu nggak tahu gimana sih cara memilih kebijakan yang efektif untuk memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimilikinya. Nah, dengan fintech ini nih, UMKM jadi tahu, oh saya harus memanfaatkan kebijakan saya yang ini. Kan saya punya sumber daya keuangan yang ini, saya punya kebijakan seperti itu. Saya punya kebijakan untuk memilih fintech yang ini, seperti itu. Jadi UMKM jadi lebih tahu untuk gimana caranya meningkatkan literasi keuangannya, meningkatkan kebijakan yang efektif untuk memilih sumber daya keuangan yang dimilikinya. Seperti itu kurang lebih Mbak Zenita. Nah, seperti yang saya dan Mbak Zenita kita sudah lihat ya Mbak Zenita di YouTube di link CNN yang membahas tentang vintage, kita bisa menarik kesimpulan bahwa UMKM hampir 80%, angka 80% ini belum disentuh oleh bank konvensional. Cukup besar bukan? Jadi dari 80% ini yang tidak tersentuh oleh bank konvensional, banyak UMKM yang beralih ke vintage. Dari kemudahan yang dimilikinya, ke efisiensi waktunya, jadi 80% ini banyak yang beralih ke vintage semua. Bank konvensional jauh kalah dengan vintage pada tahun 2021 ini. Seperti itu kurang lebih. Menurut Dewan Ketua Dewan Komisioner Timbul Santoso, itu mengatakan bahwa beberapa waktu lalu pada April 2021 nilai fintech itu naik. Komisioner Timbul Santoso beberapa waktu lalu, tepatnya pada bulan April 2021 kalau nggak salah, itu menyatakan bahwa nilai fintech lending ini meningkat cukup signifikan, 49,9% dan 20,61 triliun rupiah. Dan nilai ini itu nilai ini tercakup dari semua 147 fintech yang terdaftar di OJK. Di OJK, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Jadi ya cukup signifikan karena dengan pandemi ini sih. Ya, dari pandemi ini dan juga 80% yang tadi UMKM yang belum disentuh oleh bank konvensional. Otomatis banyak UMKM yang langsung beralih ke vintage. Benar banget, iya. Oke, selanjutnya ya, kita lanjutkan di poin solusi bagi masyarakat yang less digital. Yang digitalnya lemah, banyak UMKM yang tidak atau yang belum menguasai cara gimana mengakses situs ini, cara mengakses situs itu yang tentang vintage, seperti itu. Jadi solusinya apa? Jadi salah satu contoh perusahaan Techfin yang dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang less digital adalah Creditfix. Jadi Creditfix ini sebuah perusahaan yang berasal dari Pakistan. Creditfix menyediakan platform untuk membangun profil kelayakan kredit seorang individu yang belum atau baru punya akses terhadap lembaga keuangan formal berdasarkan data alternatif. Contohnya seperti berkembang saat sekarang ini, data alternatifnya apa? Yaitu NIK KTP. Dari di inputnya NIK KTP. Oke, silakan Mbak Zenita. Nah, di sini menurut
CNN ada 3 aplikasi pinjam meminjam, yaitu ada Amerbank, Uang Teman, dan Teralet. Jadi ketiga aplikasi ini memiliki batasan pinjam meminjamnya dan ada beberapa bunga persen dan ada biaya adminnya gitu. Baiklah, masuk ke poin solusi bagi masyarakat yang kehidupan ekonominya tidak teratur. Silakan Mbak Zenita untuk dijelaskan. Di sini saya akan membacakan solusi bagi masyarakat yang kehidupannya ekonominya tidak teratur. Nih, di sebuah perusahaan startup Malaco dari Uganda memberikan solusi bagi permasalahan ini dengan cara memberikan kredit mikro yang fleksibel tentunya dan terjangkau bagi konsumen berpenghasilan rendah. Semua proses dari aplikasi pencairan hingga pelunasan dilakukan melalui ponsel atau HP dan kredit yang dan terjangkau artinya tingkat pengembalian atau bunga yang rendah. Sementara fleksibel berarti nasabah dapat mengembalikan pinjaman saat mereka sudah mempunyai uang atau cukup membayar cicilan minimum saat mereka tidak mempunyai cukup dana. Nah, menurut CNN Indonesia ada 3 aplikasi pinjam meminjam. Yang pertama ada Amerbank, Uang Teman, dan Teralet. Di sini aplikasi ini memberikan beberapa pinjaman, dibatasi bunganya dan ada berapa persen bunganya dan pembiayaan administrasinya seperti itu. Jadi ya ini mereka sudah mempunyai uang atau cukup membayar cicilan minimum saat mereka tidak mempunyai cukup dana. Jadi seperti itu. Nah, bisa disimpulkan dari KTP ini muncullah data-data pribadi yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian seseorang mengajukan pinjaman melalui vintage. Seperti itu. Jadi dari kredit fix ini dia membangun situs dan situs ini pun mengajarkan kepada masyarakat yang les digital. Profil nasabah dibangun menggunakan big data yang diperoleh dari perilaku keseharian nasabah tersebut diantaranya seperti contoh histori pekerjaan, catatan belanja pulsa, pembayaran tagihan utilitas dalam kurung listrik, air, dan sebagainya, histori panggilan dan SMS, informasi perjalanan, dan penggunaan media sosial. Data-data ini kemudian diolah dengan machine learning dan dilakukan predictive modeling. Hasil dari pengolahan data ini adalah skor kelayakan kredit seseorang. Jadi kredit fix ini masuk dulu ke data-data pribadi yang ada di HP calon nasabahnya. Jadi dia ngelihat dulu nih histori pekerjaannya apa sih. Jadi bisa dilihat ya, kayak contoh pembayaran tagihan utilitasnya, pembayaran listriknya, pembayaran airnya kan bisa dilihat tuh besar apa enggak. Nah dari situ tuh kredit fix bisa tahu jangka atau batas maksimal pinjaman seorang nasabah ini itu berapa, seperti itu. Jadi kredit fix masuk ke data-data pribadinya, kemudian dia merangkum jadi satu, membuat kesimpulan. Seperti itu Mbak Zenita. Bisa dibayangkan lah ya. Jadi kredit fix masuk ke data-data pribadi, melihat semua histori panggilan, SMS, tagihan, berapa tagihannya, seperti itu. Jadi dia bisa melihat berapa maksimal atau berapa minimal pinjaman bagi seorang calon nasabahnya ini. Jadi gimana ya, masyarakat yang les digital nggak usah bingung, nggak usah panik. Vintage punya. Oke, silakan Mbak Zenita. Oke, di sini menurut CNN ada beberapa aplikasi minjam meminjam dan ini 3 aplikasi ini ada Amerbank, Uang Teman, dan Teralet. Dan di masing-masing aplikasi ini memberikan beberapa pinjaman. Nah, seperti Amerlet, ini pinjamannya 5-10 juta dengan bunga 3% per bulan. Sedangkan Uang Teman memberikan 1% per hari bunga. Ini tapi pinjamannya rendah, cuma 1,5 sampai 2 juta. Tapi bunganya besar per hari hitungannya loh. 1%. Ya. Dibandingkan Amerbank. Tapi Amerbank pinjamannya gede, 3% per bulannya bunganya. Nah, yang terakhir ada Teralet. Teralet ini pinjamannya 300 juta.
Bisa sampai hingga 300 juta ya. Ya, dan ini menyertakan jaminan seperti rumah, kendaraan, seperti itu. Dan bunganya ini 1% per bulan. Jadi seperti itu. Nah, jadi kayak dari aplikasi pun kita bisa lihat lah ya, dari pinjaman yang rendah tapi bunganya tinggi. Jadi pintar-pintar para UMKM, para nasabah yang akan menggunakan vintage harus pintar memilih dan jangan sampai memilih aplikasi atau vintage yang salah seperti itu ya. Tidak sesuai dengan kemampuan atau tidak mempunyai cukup dana untuk membayar cicilannya. Itu kan nanti kacau. Contohnya nanti dia pinjam di Tara Light, dia dapat pinjaman 200 juta dengan jaminan mobil. Dia tahu nih dia tidak mungkin bisa bayar cicilannya dan bunganya, tapi dia jangan memaksa kayak gitu loh. Kalau misalkan dia paksa, nanti yang ada rumah atau mobilnya keambil. Ya. Iya. Baiklah, kita simpulkan nih, apa sih peran sebuah vintage bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Contoh kita ambil pada zaman COVID ini. Mungkin kalau nggak adanya vintage, udah banyak UMKM dan para nasabah yang gulung tikar. Karena apa? Bank konvensional otomatis tidak dengan mudah akan memberikan pinjaman, bener nggak? Kayak mereka akan banyak melakukan survei, akan banyak melakukan survei untuk membuktikan bisa nggak nih UMKM atau nasabah ini membayar cicilan kayak gitu. Sedangkan vintage dengan mudah memberikan pinjaman melalui pinjaman online seperti itu ya Mbak Zenita ya. Jadi sangat membantu para UMKM dan para nasabah pada zaman COVID ini. Seperti itu. Dan sangat menghemat waktu juga ya Mbak, memerlukan waktu yang lebih efisien juga menurut saya. Iya, benar sekali Mbak Zenita. Jadi dari vintage pun itu hampir naik pada bulan April 2021 sebesar berapa Mbak Zenita, seperti yang Mbak Zenita jelaskan tadi. Nah, berarti kan vintage otomatis membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Contohnya pada zaman COVID aja, hampir 1 tahun COVID berjalan, dan pada bulan April vintage sudah mendapatkan keuntungan hampir berapa triliun Mbak Zenita? Yang seperti Mbak Zenita jelaskan tadi. 20,61 triliun. Nah, ini sudah nilai ini terdaftar dari 147 fintech lending di Indonesia. Perusahaan-perusahaan startup ya. Konvensional maupun syariah. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan banyaknya UMKM dan para nasabah lari ke vintage semua ya. Dan seperti yang kita ketahui, dari koperasi saja yang banyak ditawarkan lebih besar bunganya ya Mbak Zenita ya. Lebih banyak bunga koperasi daripada fintech. Jadi fintech ini malah lebih memudahkan nasabahnya sendiri untuk meminjam udah lewat online, diberi bunga yang sedikit daripada koperasi ya kan? Nah, benar Mbak Zenita. Dan itu tapi harus digarisbawahi, harus berhati-hati dengan data. Takutnya ada pelaku cybercrime, data kita disalahgunakan. Seperti itu ya. Jadi dari kesimpulannya kita bisa tarik kesimpulan ya, bahwa vintage sangat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Benar ya Mbak Zenita? Kita bisa tarik kesimpulan seperti itu ya. Ya, benar sekali, dan lebih memudahkan masyarakat juga, lebih menghemat waktu juga, lebih efisien untuk melakukan pinjam-meminjam jasa keuangan. Benar, dan dari kemudahan ini membuat vintage bertumbuh kembang pesat dengan menghasilkan perusahaan-perusahaan startup di Indonesia. Yang terdaftar sudah 147 perusahaan startup vintage di OJK. Berkemungkinan di tahun-tahun berikutnya perusahaan ini akan berkembang pesat. Apalagi vintage sangat membantu para UMKM dan rata-rata masyarakat Indonesia adalah kelas menengah ke bawah. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam materi peranan vintage untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami, dan terutama untuk yang terhormat Ibu Lydia Harhab selaku dosen pembimbing mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Kami mengucapkan terima kasih Ibu dan mohon bimbingannya untuk dapat menilai
dan memberikan masukan kepada kami apabila kami ada salah pengertian, ada salah pengucapan untuk materi ini, Ibu. Terima kasih, kami mohon untuk dapat diberikan nilai yang bagus, Ibu. Baiklah, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Salam sehat semua. Assalamualaikum. Bye-bye.